أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الإصلاح، نويت الخلوة، نويت الاعتكاف، نويت الرياضة، نويت السلوك، نويت الصوم العبد بهذا المسجد بهذا الجميع. إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفتح الخلق دستور سيدي مداد إمام ربنا مداد يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Beritahukan atau saya instruksikan kepada seluruh keluarga Masjid Al Nabi dimanapun kalian berada, malam ini dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Ramadan adalah cara yang paling ekstrim untuk melatih diri berhubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berqiyamul lail untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga tidak pernah tidur baik siang maupun malam. Ketika kita di malam hari kita sholat tarawih, qiyamul lail, itulah mengapa doa-doa kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan perintah. 10 hari keduanya adalah hari-hari yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertiga bagian terakhir adalah pembebasan dari neraka. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari neraka. Oleh sebab itu, orang-orang beriman untuk mencapai pembersihan yang lebih dalam, langkah selanjutnya adalah berusaha untuk bersih dari dosa-dosa. Kalian harus menjaga pandangan kalian, lidah kalian, telinga kalian, tangan kalian, kaki kalian, dan seluruh bagian tubuh kalian dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kalian harus mengatakan pada diri sendiri, wahai lidahku, walaupun engkau telah menjaga dirimu dari merasakan nikmatnya makanan dan minuman, tetap saja engkau harus berhati-hati. Jangan mengatakan apapun yang terlarang. Langkah kedua adalah membersihkan diri kita dari seluruh perbuatan terlarang dan dosa-dosa, membuat diri kita lebih ringan. Kita dapat bergerak menuju maqam spiritual yang lebih tinggi. Tetapi itu belum cukup. Langkah ketiga ditujukan untuk hati. Kalian harus hadir untuk hati kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, hati kalian adalah milikku. Di antara keturunan Adam alaihissalam, setiap bagian tubuhnya adalah miliknya kecuali satu. Hati kalian adalah milikku, bukan milik yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oleh sebab itu aku menginginkan agar ia tetap bersih, sebersih-bersihnya. Bagaimana agar ia menjadi bersih? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang tidak diridhoinya harus dikeluarkan dari dalam hati kalian. Setiap saat kalian bersama diri kalian dapat melihat pada hati kalian untuk mengetahui apakah kalian bersama Tuhan kalian atau dengan seseorang atau sesuatu yang lain. Setiap kali kalian mengamati hati kalian dan menemukan bahwa diri kalian bersama Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, kalian harus menganggap bahwa kalian beruntung. Pada saat itu cahaya ilahi akan memasuki hati kalian dan kalian dapat meraih kenikmatan iman yang sejati. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan sekilas disertai hasrat seksual adalah salah satu panah beracun dari setan. Orang yang karena rasa penyesalannya bisa menghindari hal itu akan mengidenti setan dan kebohongan. Siapapun yang berada di bawah kontrol setan tidak dapat menjadi hamba yang patuh kepada Tuhannya. Sebagai muslim dan mukmin, hal ini harus menjadi perhatian yang utama, yaitu mengendalikan diri kita. Jika kalian merasakan ada kendali setan yang mempengaruhi diri kalian, bulan ini memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Melalui peningkatan kepatuhan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya akan bersumber bagi seluruh kebahagiaan sejati. Kepatuhan dan ibadah. Untuk itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika kalian membuat satu langkah kepadaku, aku akan membuat 10 langkah kepadamu. Oleh sebab itu kita harus aktif untuknya. Buatlah langkah-langkah kalian lebih kokoh di jalur yang benar dan agar kalian lebih kuat dari hari demi hari. Musim ibadah yang suci ini yang akan membuat kalian bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan datang, suatu pagi mulai dari yang kecil, kemudian berkembang. Begitu pula dengan hal-hal
dan hal-hal buruk. Perilaku yang baik dan yang buruk bagi setiap orang kita tentu ada awalnya. Perilaku yang baik dan yang buruk bagi setiap diri kita tentu ada awalnya, dan awal itu sulit. Tetapi kalian harus bersabar dan melanjutkannya. Jika kalian meyakini bahwa hal itu benar, kalian harus melanjutkannya, walaupun itu akan sangat sulit. Kesulitan-kesulitan akan dapat diatasi dengan iman yang kuat dan iman 23 rakaat di masa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kurung Al-Muwatta 6.2.5. Lalu yang kedua, ini adalah sebuah hijab dari neraka, dan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama pada saat ia berbuka puasa, dan yang kedua pada saat ia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan aroma mulut dari orang yang berpuasa akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wan kasturi dalam kurung Bukhari. Makna Ramadan lil shadiqin. Mereka yang dapat dipercaya akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Jibril alaihissalam adalah penjamin bagi makhluk surgawi, dan Nabi Muhammad SAW adalah penjamin bagi makhluk duniawi, dan Ramadan adalah jaminan bagi umat, dan ia disebut Ramadan sebab ia Marhaban ahlan wa salam ya syahrul munajati wat tasbih. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul ta'mati wal irsyad. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul tarawih wal qiyam. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul malaikati wassalam. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul iftari wal suhur. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul musirati wal ashab. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul du'afa. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul ajri wal jaza. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul syabri wasyam. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul sa'adah. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul miftah. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul wasili wal wisal. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul wadadi wal muhabbah. Marhaban ahlan wa sahlan ya sayyidash syuhur sayyidash syuhur. Marhaban ahlan wa sahlan ya sayyidash syuhur. Lam na'rif qadraka wa lam nafaz hurmataka ya syahrul ghufran. Fa'rid 'anna wa la tashkuru minna illa ar-rahman wa kun shahidan lana bi fadli wal ihsan. Lalu tata cara sholat tarawih ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah kalian masing-masing, atau berjamaah di masjid, atau di musola, atau di langgar, atau di rumah kalian masing-masing untuk berjamaah. Tata cara sholat tarawih 2 atau 4 rakaat sunnah, khotliyah isya, lalu 4 rakaat fardu isya, lalu 2 rakaat sunnah ba'da isya. Baru kalian niat nawaina an-nasuma yauma rabbin al-ahad, ini kalau untuk hari Minggu. Min syahri Ramadan al-mubarak fardhan alaina nasumu imanan wa ihtisaban wa insyaallah
sanusbihu minasaimin. Ini adalah niat puasa untuk besok harinya. Harus dan dulu dengan sholat. Jadi dengan sholat tarawih. Jadi sholat niat puasa dulu, baru kalian mulai sholat tarawih. Kalau kalian misalnya berniat berpuasa minggu, berarti ya seperti hari ini tadi yang saya bacakan, Ahad, misalnya Senin, misalnya Selasa ya Selasa, Senin dan sebagainya. Tapi kalau kalian bingung dengan niat ini, kalian bisa niat sebagaimana di negara kita pada umumnya kalau puasa niat puasa Ramadan, yaitu nawaitu samaghatin an-arda'i farbi syahri Ramadan hadisan di fardalillahi ta'ala. Ya Allah, saya berpuasa Ramadan fardu karena engkau ya Allah. Atau sebagaimana ini biasanya ini mazhab daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau kalian mau misalnya bisa saja sebagai Imam Syafi'i dan Syekh Muhammad Hisham mengajarkan untuk berpuasa pada sebulan penuh niat langsung. Misalnya bingung, kita bisa berniat, ya Allah saya niat berpuasa selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu berarti setiap hari sampai berakhir Ramadan. Jadi ini adalah mazhab daripada Imam Hambal. Jadi kalian boleh niat dengan keseluruhan langsung atau boleh satu terserah kalian. Kalau kalian misalnya takut kalau besok lupa, malamnya lupa niat, terus besok tahu-tahu udah kebangun udah fajar, lalu kalian malam belum niat, maka sebaiknya kalian niat selama bulan puasa Ramadan, niat puasa setiap hari pada selama bulan Ramadan penuh dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu lebih baik karena untuk untuk menghindari kalau misalnya kalian tiba-tiba malamnya lupa niat, besoknya terus kalian kecapean ketika lalu besoknya kalian tahu-tahu sudah fajar. Kalau kalian tidak niat kata Nabi, maka puasanya tidak alias kalian tidak puasa dan kalian harus mengqadha puasa begitu sampai batasnya waktu puasa berikutnya. Atau kalau kalian tidak mampu berpuasa berikutnya, maka kalian harus membayar fidyah. Fidyah itu sekitar 1 mud. Jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Jadi kalian bisa untuk melaksanakan mana yang menurut kalian lebih enak. Mau niat setiap malam atau kalian mau niat langsung puasa seluruh hari di bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Baik dengan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana di awal, atau Imam Hambali atau Imam Maliki atau Imam Hanafi, terserah kalian yang kalian mau. Itu semua diperbolehkan, nggih. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setelah niat berpuasa, lalu kalian mulai sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat dengan 3 rakaat witir. Jadi sholatnya seperti itu. 2 rakaat salam. Jadi sholat tarawihnya 2 rakaat salam. Lalu ditutup dengan 3 sholat witir. Lalu dibaca dengan ala Rasulullah selawat. Gitu. Nah, setelah itu kalian boleh, kalian kuat, kalian boleh dilanjutkan dengan bacaan aurat isya seperti biasanya, termasuk ayat Amin Rasul. Maksudnya begini, setelah salat tarawih maka kalian lanjutkan sebagaimana kalau kalian membaca amalan salat isya, aurat isya. Jadi setelah witir selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu Bilal atau imamnya mengatakan ala Rasulullah salawat, Allahumma shalli alaihi, lalu kalian imam atau khatib atau Bilal, kalian lalu bisa melanjutkan dengan membaca aurat isya pada bagian aman Rasul. Jadi amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنا بالله صدق الله والمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم Allah adalah Subhanahu dan seterusnya sampai selesai. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalian bisa melanjutkannya sendiri nanti, atau kalian bisa melihat
di kitab Amalan Naqsyabandi yang kitabnya kecil yang tebel itu tentang aurat sholat isya atau amalan sholat isya. Lalu setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya 2 rakaat, langsung kalian mulai tarawih 20 rakaat dengan 3 rakaat salam, dengan 2 rakaat salam, dan itu dengan 3 rakaat witir. Setelah itu baru kalian ana rasulullah salawat dalam masalah lain, terus berkenalan mana rasulullah dan seterusnya sampai selesai. Bismillah. Insyaallah kita akan mulai malam ini hingga akhir daripada bulan Ramadan. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kekuatan untuk dapat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, seluruh perintah itu baik di siang hari maupun di malam hari. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita, dan juga semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membakar semua dosa-dosa kita agar kita tidak dibakar di akhirat. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nur untuk kita bisa hidup di dunia ini. Pada bulan Ramadan ini ada 2 nur yang akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan, yaitu nur pada bulan Ramadan. Makanya tadi disebutkan marhaban ahlan wa sahlan ya syahrun nur. Marhaban, selamat datang wahai bulan cahaya. Itu nur pertama. Yang nur kedua adalah bahwa bulan Ramadan ini terdapat nuzul Quran atau diturunkannya kalamullah atau cahaya Al-Quran. Makanya terdapat 2 cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Memang Al-Quran itu ayatnya diturunkan itu selama 23 tahun kurang lebih oleh dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu di masa Nabi SAW. Tapi nur daripada Al-Quran itu selalu diturunkan Nabi Mitlihi. Walaupun aku akan membuat semisal itu lagi. Artinya bahwa kalamullah itu tidak pernah mati, dia hidup karena Gusti Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Kalau Al-Quran itu adalah ayat yang tertulis. Kalau kalamullah berhubungan dengan spiritual. Kalau Al-Quran, ayat Al-Quran yang kalian baca itu berhubungan dengan dunia material. Jadi kalian harus melalui dunia material untuk masuk ke dalam spiritual. Makanya Al-Quran itu sebutannya itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia, begitu. Jadi setiap huruf dari Quran terdapat 24.000 samudra pengetahuan atau samudra ilmu. Dan kalian harus memulai dari pintunya, dari huruf-hurufnya. Insya Allah semoga Gusti Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan bulan musim ibadah ini, agar kita semua mendapatkan baroah dan kita mendapatkan nur daripada syahrul Ramadan dan nur daripada Al-Quran tersebut atau kalamullah, sehingga kita akan hidup menjadi orang-orang yang memiliki tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, hidup menjadi perwakilan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah di muka bumi ini, hidup menjadi orang-orang yang akhlaknya, jiwanya, pikirannya, apapun perilakunya adalah sesuai dengan Al-Quran atau kalamullah, begitu. Karena jika ada cahaya berarti ada kegelapan. Jika bulan Ramadan itu adalah syahrul nur, maka kegelapan itu adalah kubur. Artinya jika kalian meninggal dunia lalu kalian masuk ke liang lahat, kalau kalian tidak membawa cahaya maka kubur kalian menjadi gelap. Yang kedua adalah akhirah, ada yaumil hisab. Yaumil hisab itu sangat terang, saking terangnya itu sampai tidak terlihat segala sesuatunya. Yang terlihat hanya hamparan yang warna putih. Tapi karena matahari itu sangat dekat, bahkan sebelum matahari itu diturunkan, dikirim oleh Gusti Allah, ketika menghisap dan dibuka itu adalah suatu kegelapan. Makanya setiap orang akan berjalan dengan cahaya di wajah mereka, cahaya iman di wajah mereka. Makanya mumpung ini bulan Ramadan dan kita diberikan kesempatan oleh Gusti Allah hidup di dunia untuk remedial, untuk memperbaiki 11 bulan kita yang telah mungkin tidak baik, atau sholat ibadah atau amalan kita yang tidak baik, atau bahkan Ramadan kita yang dulu yang tidak sempurna. Ini adalah waktu untuk remedial, untuk memperbaiki apa-apa yang tidak baik pada bulan-bulan sebelumnya atas diri kita semuanya.
Semoga kita semuanya mendapatkan cahaya bulan ini, cahaya Ramadan dan juga cahaya Quran, agar kita ketika meninggal dunia kita masuk ke liang lahat, kuburan kita, dan juga semoga nanti kala ketika kita dibangkitkan dari alam kubur menuju mahsyar, semoga kita juga diberikan kekuatan cahaya untuk dapat melihat ke penjuru segala penjuru Allah, untuk melihat masyaikina fi tariqatin nasyanatin alaih, supaya kita bisa mengikuti mereka di mahsyar, di alam akhirah. Dan juga semoga kita diberikan kemampuan cahaya untuk melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita, sebagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan cahaya bagi kita untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dalam kubur kita. Dan juga semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan cahaya untuk dapat melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW yaumul hisab, di mahsyar, di hari penghakiman nanti. Demi kehormatan bulan suci Ramadan, demi kehormatan syahrul Quran, demi kehormatan syahrul Saum, demi kehormatan daripada syahrul Lailatul Qadar, dan demi kehormatan daripada seluruh orang yang berpuasa, baik di masa sebelum Nabi Muhammad SAW maupun di masa Nabi Muhammad SAW. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa min taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat